Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Suzuki SX4 S-Cross tahun 2021. Iya, mobil yang satu ini merupakan the original crossover. Di Indonesia sebelum ada HR-V atau Seltos atau teman-temannya, atau bahkan sebelum Juke, itu ini merupakan crossover pertama yang kalian bisa beli di Indonesia. Jadi yang lain tuh harus kayak sungkeman gitu ya sama mobil yang satu ini gitu. Termasuk sekarang pun dia masih menjadi salah satu yang paling terjangkau dengan fitur yang cukup mumpuni. Penasaran? Dan apalagi di Suzuki MT Haryono, gue denger-dengar mobil yang satu ini kan unit 2020. Ini tuh bisa kalian tebus dengan diskon up to 60 juta rupiah. Jadi OTR-nya itu berkisar di 240 jutaan aja untuk SX4 S-Cross baru seperti ini. Karena itu, yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior seperti SX4 generasi pertama menggabungkan DNA dari kedua dunia, yaitu SUV dan hatchback. Dan karena sekarang ia sudah facelift, tampang barunya jauh lebih tangguh. Nah, guys, Suzuki SX4 S-Cross. Iya, ini merupakan sebuah crossover yang mengawali seluruh tren crossover di Indonesia. Bayangkan sebelum adanya HR-V yang mimpin pasar saat ini gitu ya, sebagai subcompact SUV paling laku, ini udah ada duluan di Indonesia, bahkan sebelum Juke. Kita belum pernah ngulas ya di Laknas Satu Jangki, makanya kita sudah pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Wisnu dan Mas Riki dari Suzuki MT Haryono yang udah ngizinin kita untuk ngulas si Suzuki SX4 S-Cross ini di Laknas Satu Jangki. Kalau kalian tertarik, kalian bisa tanya-tanya mengenai Suzuki dengan promo yang luar biasa. Konon katanya ini, unit yang satu ini, itu unit tahun 2020 dan diskonnya bisa mencapai up to 60 juta rupiah. Jadi harga OTR-nya di bawah 250 juta gitu ya, lumayan keren. Dari eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Di atas antena memang masih short pole kayak gini ya, karena memang mobil ini kan nggak baru-baru amat, nanti udah sebentar lagi udah saatnya model change. Tapi at least di sini udah ada integrated spoiler dengan third brake stop lamp di sini juga. Kaca udah defogger, dan ini sendiri memang model yang facelift. Ada beberapa perbedaan dengan yang pre-facelift, terutama di bagian lampunya ya. Karena untuk yang lampunya sini, yang model facelift itu sudah LED titik-titik kayak gini. Jadi sedikit lebih modern, walaupun di lampunya ada yang knowing. Ntar kita jelasin kenapanya. Sisanya lampu sen dan lampu mundur masih bohlam tapi cukup normal. Ada trunk garnish yang sewarna body di bagian belakang sini, jadi nggak terlalu lebay. Dan yang kita suka, dia tuh minim chrome, jadi nggak kayak rame banyak chrome gitu ya. Jadi kebanyakan main aksen body color, cladding hitam di bagian bawah sini yang menegaskan kesan crossover dan tangguh. Termasuk di bawah sini pun ada skid plate gitu yang warna silver, makin menegaskan kesan SUV-nya. Untuk safety, ada kamera mundur di bagian sini, dan juga ada 4 titik parking sensor yang udah warna body, jadi udah rapi banget. Emblemnya yang kita suka, dia tetap mempertahankan nama SX4 sebagaimana mobil ini itu original crossover gitu ya. Jadi dia SX4 S-Cross. Dia udah ada roof rail yang kesannya bikin macho, tapi kalau dulu SX4 kan dia warna hitam, sekarang dia warnanya jadi satin silver kayak gini, jadi kesannya tuh jauh lebih kontras gitu ya, jadi kelihatan nyala gitu. Cukup bagus. Termasuk di bagian pintunya, door handle sewarna body full kayak gini, model grip type, dan di udara pun keyless entry di sini. Jadi kalau kalian pengen buka tutup, bisa langsung pencet tombol sini tanpa harus ngerogoh kunci-kunci lagi. Cladding hitam di fender nyambung ke bagian skirting bawah yang lagi-lagi menegaskan kesan SUV gitu ya. Ini pun skid plate warna silver yang matching sama di bagian belakang dan di bagian depannya. Spionnya, dia nggak ditaruh di bodi sini, dia modelnya pedestal, ditarik ke belakang sedikit supaya visibilitas terjaga, dan di sini pun tetap ada jendela lagi untuk ngeliat ke bagian depannya. Spionnya ini pun sudah electric retract, udah electric adjustment, ada lampu sein di bagian sini juga. Semenjak facelift, dia peleknya udah berubah jadi jauh lebih cakep, karena kan sebelumnya kan dia single tone dan agak simple, orang nggak gitu suka gitu. Sekarang dia udah two tone polish gunmetal kayak gini, jadi jauh lebih caem gitu. Ring 16 inci dibalut dengan ban yang nge-review mobil ini tuh asalnya dari mana. Iya, mobil ini masih berstatus CBU, dan dia CBU-nya asal India. Makanya ini sendiri dia banyak pakai
JK Tire, yaitu adalah ban merek India dengan tipe UX Royal dengan ukuran 215/60 R16. Pengereman depan belakang udah cakram, jadi udah oke banget, termasuk safety kayak ABS. Dan tentunya kalau ngomongin soal SX4 S-Cross facelift, pastinya kita nggak luput dari ubahan terbesar yang terjadi di model faceliftnya, yaitu di bagian fascia depannya ya. Karena mukanya ini sudah sangat-sangat berbeda dibandingkan SX4 S-Cross yang pre-facelift. Kalau yang pre-facelift tampangnya itu kayak gini, dia memang agak lebih plain, agak main aman gitu ya, walaupun nggak jelek juga gitu. Tapi untuk yang ini, sekarang tampangnya jadi jauh lebih agresif dan jauh lebih kayak terkesan SUV, terkesan tangguh gitu. Mulai dari grillnya sendiri, ini benar-benar baru. Grillnya kayak topeng Bane gitu ya. Jadi kayak vertical slats kayak gini, ada list chrome-nya juga. Dan ini pun memang gue bisa bilang nggak terlalu original gitu ya. Ntar gue bahas di bagian annoying-nya. Banyak cladding-cladding hitam lagi-lagi di bagian bawahnya, lagi-lagi menegaskan kesan SUV dengan scuff plate silver di bagian bawah sini yang terkesan tangguh banget. Perlampuan di bagian bawah sini memang fog lamp masih halogen biasa, tapi di bagian atas sini kita udah cukup suka dengan lampu headlamp utama dari si S-Cross ini. Kenapa? Pertama-tama, dia punya DRL yang terang banget di bagian atas sini, dan untuk lampunya sendiri, dia sudah proyektor LED. Iya, jadi salah satu yang tercanggih juga di kelasnya. Termasuk ini pun lampunya sudah auto ya, jadi kalian nggak perlu nyalain matiin lagi. Dan tentunya, seperti yang gue bilang di awal, jadi Suzuki MT Haryono itu punya promo yang sangat menarik sekali mengenai si Suzuki SX4 S-Cross ini. Makanya sekarang gue udah bareng sama Mas Ricky dari Suzuki MT Haryono untuk ngebahas dikit mengenai diskon dan promo yang ada di Suzuki S-Cross yang satu ini. Halo Mas. Halo, gimana Om? Kabarnya Om? Alhamdulillah baik Mas. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah ya. Yap. Nah, ingat ya waktu itu kita juga pernah bahas promo dari Suzuki Carry ya Mas Ricky ya? Ya, betul sekali. Masih ada tuh promonya? Masih ada. DP 0 rupiah, Ya. kemudian ada free service sih Mas ya? Betul. Gila, itu siap kerja deh pokoknya gitu. Bisa tonton video di bagian bawah sini kalau kalian belum nonton. Sekarang kita pengen fokus bahas si SX4 S-Cross ini ya Mas ya. Ya, Autojunkies pengen tahu mengenai OTR-nya, price list-nya, tipenya ada apa aja dan masing-masing harganya berapa sih Mas? ya. Untuk tipe S-Cross ini hanya 2 tipe aja. Oke. Untuk manual dan matic aja. Untuk harganya itu untuk yang manual itu di 305.500. 305.500. Dan untuk yang matic ini di 320.500 Om. Sekarang tentunya yang ditunggu-tunggu. Itu kan pasti harganya kan masih harga price list. Ya, betul. Nah, kita ngomongin sekarang soal diskon nih. Nah, untuk diskon ini kebetulan ini kita kalau untuk unit 2021 itu kita diskon sampai dengan 25 juta. Oke, 25 juta untuk yang unit 2021 ya. 2021. Tapi kan sesuai dengan Mas Ricky bilang, ini kan katanya tadi unit 2020. Betul. Nah, berarti 2020 diskonnya lebih gede dong. Nah, ini kebetulan ini kita unit 2020 Om, di belakang kita ini. Kita dapat penawaran spesial nih Om. Oke, penawarannya Diskon apa itu tuh? 60 juta. 60 juta. 60 juta. Gede banget tuh diskon 60 juta. Untuk Dari unit harganya itu Grass 300 juta. Dari harganya 300 juta. Iya. Bukan 305. Bukan, 300 juta unit 2020. Masih ngikutin price list yang lama. Betul, berarti. betul. Oh, gitu. Berarti kalau gitu OTR tuh di sekitar 240-an juta ya? Ya, betul sekali. Wih, gila, 240-an juta itu artinya ini crossover SUV sekelas HR-V, sekelas Seltos gitu dan kawan-kawannya bisa ditebus dengan harga lebih murah dari hatchback. Betul. Oh, I like that. Warna kita sih ready semua. Ada 3 ready warna, semua? itu putih, silver, sama warna grey. Oh, begitu. Oke, nice. 60 juta loh, itu lumayan banget loh, gila loh ya. Betul. Dan selain itu promonya ada apa lagi, Mas? Untuk promo pastinya ada free service, jasanya aja sampai dengan 3 tahun. 3 tahun free jasa ya. Kita dapat free full aksesoris dari saya. Aksesoris yang didapat ada apa aja, Mas? Dapat kaca film full, Heeh. karpet, terus dapat cover flat sama kamera mundur. Oh, kamera mundur itu bukan bawaan? Kalau kamera mundur itu include dari SBT, pembelian SBT. Oh, Dari jadi kita aja sih Om. soalnya tadi pas kita ngomong ini kan kamera mundurnya kan OM banget tuh kan, kesannya kayak bawaan pabrik. Ternyata itu bukan. Itu dari kita. Ada apa lagi nggak yang mau disampaikan? New Carry masih DP 0 rupiah. Oke. Kalau untuk R3 kita masih di 10 jutaan Om. Untuk Oh, DP 10 juta, DP rendah ya? DP rendah. Untuk yang XL7 kita masih di 20 jutaan. Oh, oke. Untuk Ignis Untuk ini masih di 10 jutaan. 10 jutaan. Masih promo Oke. yang bulan Yang lalu. kemarin ya? Ya, betul. Kalian juga kalau saya pengen lihat promo mengenai Ignis ataupun Carry bisa nonton video kita yang ada di sini nih. Karena kita udah pernah ulas kemarin di Suzuki MT Haryono juga. Jadi Mas Ricky, thank you banget kalau sebenarnya Ya. kalian pengen tanya-tanya mengenai promo, pengen nego diskon bisa nego? Diskon
Bisa. Nah, diskon masih bisa nego tuh. Kalian bisa langsung kontak aja ke Mas Ricky yang Instagramnya ada di sebelah sini. Apa Mas Instagramnya? Ricky_Suzuki SBTMT. Oke. Untuk nomor teleponnya di bawah Di sini? 0811 11107800 Om. Oke, siap. Kurang lebih seperti itu. Kalian masih bisa nego diskon, masih bisa tanya promo lainnya. Kalau bukan, misalnya nyarinya bukan S-Cross, kalian pengen cari Ignis, pengen cari Carry ataupun yang lainnya, bisa tanya-tanya Mas Ricky juga. Boleh, ya Mas ya. Boleh. Thank you banget Mas Ricky sama-sama. atas informasi promonya. Siap, nanti kedepannya kita coba izin review yang lain. Katanya kita belum semua Om. kan? Boleh Om. Katanya nanti bakal ada yang baru nih datang ke Indonesia. Ya betul sekali. Itu apa masih tuh? rahasia kita. Oh masih rahasia. Kayaknya udah pada tahu juga gitu. Oke. Oke, ditunggu produk barunya. Semoga berhasil gitu ya. Sip. Terima kasih banyak. Sekarang kita lanjut ke interior. Interior walaupun secara desain sederhana tapi tidak ada yang ofensif, lengkap dengan fitur yang cukup mumpuni seperti head unit touchscreen serta rain sensor dan light sensor yang bikin praktis. Nah itu aja guys, pas kalian mau masuk kalian disambut oleh pintu yang beratnya lumayan hefty gitu ya. Lagi-lagi ini kan CBU India jadi Indian steel seperti itu. Nah begitu aja guys interior dari si Suzuki SX4 S-Cross tahun 2021. Sebelum kita mulai bahas fitur, desain dan lain-lain, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe di tombol di bawah gitu ya, termasuk nyalain loncengnya dan juga main-main ke Instagram kami yaitu laknats_aj supaya kita terus semangat bikin video-video baru buat kalian semua. Kuncinya itu seperti ini. Seperti kunci-kunci Suzuki kekinian gitu yang modelnya tuh kayak kapsul kayak gini, dan ini pun ada logo Suzuki di atas, termasuk ada 2 buah button, lock, unlock, udah. Tapi udah cukup stylish sih, bagus gitu ya. Dan tentunya dia sudah engine start stop di bagian kanan sini, dan kita pengen denger dulu suara mesin ini kayak apa. Ini kebetulan manual, kalian harus tahan kopling gitu ya kayak mobil Eropa nyalainnya. So, kita coba start up dulu. Nah, untuk junkies, bicara soal udah berpacu, mesin dari si Suzuki SX4 S-Cross facelift ini memang masih serupa dengan varian yang pre-facelift ya, jadi sama aja. M15A 1500cc inline 4 DOHC dengan VVT. Tenaganya 109 horsepower dengan torsi 138 Nm, yang dimate ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 12,5 detik. Memang itu nggak kenceng di kelasnya, tapi konsumsi BBM-nya cukup bikin happy. Dalam kota 1:13, serta ground clearance ya cukup mumpuni. Oke, lanjut bahas mengenai interior, mulai dari build quality, materials. Memang untuk bagian atas-atas ini masih hard plastik, tapi untungnya di bagian depan kalian sebelah sini ini udah soft touch. Iya, jadi udah lumayan lah, oke lah gitu ya. Walaupun secara desain memang dia cenderung main aman, dia cukup minimalis dan nggak ofensif gitu ya. Penyimpanan, glove box, sudah soft opening, oke banget. Ada input juga untuk USB untuk bagian infotainmentnya. Nah, bicara soal infotainment, ini sendiri dia sudah model touchscreen seperti ini dari JVC. Dia tipenya KW-M50BT. Jadi udah Bluetooth, menu sendiri udah cukup lengkap kayak gini ya. Kalau kita ke menu, dia udah bisa web link, Bluetooth audio, USB, radio, iPod, aux in, bisa Spotify juga. Bagian climate controlnya, ini juga udah lumayan oke, karena dia udah digital auto climate, walaupun memang masih single zone, tapi nggak masalah. Udah lengkap sampai ada heater juga, termasuk udah ada front dan rear defogger. Dan modenya pun lengkap ya, kayak kepala, kaki aja, kaki dan front defogger, dan balik ke kepala lagi. Ada open storage besar di sini, termasuk ada 12 volt socket buat kalian ngecharge dan lain-lain. Dan ada aksen silver, ada varian manual dan juga ada varian otomatis seperti yang tadi dibilang oleh Mas Ricky gitu ya. 2 buah cup holder, ada parking brake yang masih hydraulic, dan juga ada armrest di bagian sini yang menurut gua enak. Karena ini dia bisa di-extend ya, jadi bisa ke depannya kayak gini. Kalau kalian lagi nyetir, ini tuh benar-benar terasa kepake banget karena posisinya tuh pas buat kalian nyetir santai. Dalamnya ada console box buat kalian nyimpen beberapa barang. Masuk bagian jok, ini sendiri sudah kukulitan dan dia pun aksennya dengan stitching warna putih dan ada model perforated di bagian samping-sampingnya. Pengaturannya memang semua masih manual, tapi at least di driver udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan udah bisa seat height adjuster model pompa. Jadi udah lengkap banget. Termasuk setirnya yang udah dibalut kulit, jadi dipegangnya tuh enak gitu ya, halus. Dan setirnya pun bisa diatur di bagian bawah sini, masih manual. Dia udah bisa tilt dan udah bisa teleskopik juga. Ada aksen silver di bagian tengah sini. Klaksonnya suara seperti ini, masih agak pathetic, kurang tough gitu. Mungkin kalian harus ganti lagi. Oke. Di bagian kiri ada tombol untuk audio controls, mode, ada mute, ada tombol volume dan untuk stick track. Dan di bagian kanan ada cruise control. Ya, jadi mobil ini sudah included dengan cruise control. Oke lah.
Di bagian ketek sebelah kiri setirnya, itu ada tombol untuk Bluetooth teleponi, untuk connect Bluetooth-nya dan untuk ngangkat dan matiin telepon. Jadi udah lengkap banget ya setirnya. Oke lah. Ke depan lagi, tuas-tuas ini juga kita suka karena di bagian kanan lampu itu udah otomatis dan bahkan di bagian kiri wiper juga sudah otomatis. Jarang loh di kelas ini yang ngasih auto wiper. Oke lah, untuk auto headlamp beberapa ada, tapi auto wiper itu jarang gitu. Jadi ini kita suka, terkesan canggih, sensornya pun ada di bagian atas ini. Untuk bagian speedometer dia memang terkesan ya cukup simple gitu ya, nggak ofensif. Dia ada ring silver dengan nyala biru-biru. Tapi untuk bagian MID-nya, walaupun dia masih pixelated, tapi dia udah lumayan lengkap. Ada instant fuel economy, average fuel economy, ada sisa range, ada average speed, dan ada setting. Settingnya sendiri kalian bisa atur di sini, ada banyak banget gitu ya. Ada fuel economy, language, fuel reset, temperature, set sensor, clock setting, door lock, lights, dan anti-theft. Dan semua itu pun lumayan unik. Ada beberapa yang unik, ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Di kanan setir ada engine start stop button dan ada dua buah tombol, yang satu buat nyalain dan matiin parking sensor dan yang satu lagi buat nyalain dan matiin fog lamp. Door trim, nah ini juga yang kita suka. Dia door trimnya cukup besar, ada aksen empuk-empukan di bagian atas gitu, termasuk juga ada aksen perforated tempat kalian taruh tangan. Jadi enak ya, aksen empuknya tuh lumayan banyak. Ada aksen silver juga di situ. Power window memang autonya baru bagian driver doang, tapi at least dia udah auto up and down, so udah lumayan oke. Ada untuk retract mirrornya juga. Dan di bawah ada tempat buat kalian taruh botol, termasuk untuk taruh beberapa dokumen di bagian belakangnya. Ke atas, ini juga salah satu yang lumayan canggih di kelasnya. Jadi kaca di bagian tengah sini sudah elektrokromatik, jadi udah auto dimming, nggak perlu kalian atur secara manual lagi di sini. Termasuk di bagian tengah dia ada overhead console yang ada dua buah reading lamp dan ada tempat buat naruh kacamatanya seperti itu. Walaupun memang material di sini a bit cheap gitu ya, tapi ya masih oke lah. Ini pun kan jarang kita pegang gitu kan. Dengan dua buah visor yang udah ada mirrornya dan udah ada lampunya juga untuk kedua bagiannya gitu ya. Ini udah oke banget. Lagi-lagi jarang loh yang ngasih lampu di bagian driver di kelas seperti ini. Nah, begitu guys, rasa duduk di baris kedua dari Suzuki SX4 S-Cross tahun 2021. Di sini sendiri untuk jok gue udah posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Masih ada ruangan kurang lebih di sini sekitar 8 jarian. Ini oke banget gitu ya, karena kebantu joknya sendiri ini agak melengkung, jadi ngasih legroom yang lebih baik di bagian belakang. Termasuk kaki pun masih bisa dimolosin ke kolong joknya, jadi terasa lumayan lega. Headroom, nah headroom memang nggak terlalu gede-gede amat, hanya 4 jari, karena kan ini dia agak sloping, agak turun gitu ya ke belakang ya, hatchback style gitu. Makanya headroom agak compromise, tapi masih cukup oke lah untuk rata-rata tinggi orang Indonesia. Dan di sini sendiri, jok belakang sama kayak di depan, dia modelnya tuh kukulitan dengan stitching putih dan ada aksen perforated di bagian samping-sampingnya. Headrest sendiri dia memang hanya ke bagian dua ya, kanan dan kiri. Jadi kalau kita duduk di tengah, nggak ke bagian headrest di bagian tengah sini. Tapi untungnya dia tunnel untuk bagian kaki bawah sini nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Jadi kalian masih bisa taruh kaki dengan cukup oke lah, nggak yang terlalu menyiksa gitu ya. Jadi nggak makan foot space di bagian kanan dan kirinya. Tapi kalau kalian hanya berempat, di sini di tengah udah bisa kalian turunin, ada armrest dengan dua buah cup holder di bagian sini gitu ya. Nah ini duduknya bisa jauh lebih relax kalau kebantu sama armrest yang ada di sini. Termasuk ngomongin soal duduk relax, ini sendiri jok baris keduanya itu bisa one step recline. Nah ini mereka belajar dari SX4 yang lama ya. Yang lama kan dia nggak bisa di recline, dan itu menjadi salah satu keluhan orang-orang kalau jok belakangnya itu agak tegak gitu. Di sini, nah ini bisa di one step recline kayak gini gitu. Penyimpanan, selain dua buah cup holder di bagian armrest tengah sini, ada juga dua buah seat back pocket di bagian kanan dan kiri joknya. Dan di door trim masih ada lagi tempat buat nyimpen botol di bagian bawahnya. Dan door trim sendiri yang kita suka, tetap loh, walaupun baris kedua ada material empuk-empuk di bagian belakang situ, termasuk ada padding dengan bentuk perforated yang membuat kalian taruh tangan. Jadi benar-benar enak gitu ya, nggak cuma depan doang. Bicara soal fitur, di belakang sini tuh nggak ada fitur apa-apa gitu. Kayak di center console sini pun polos, nggak ada charger, nggak ada AC, nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi, dan again, ini mobil nggak baru-baru amat, jadi ya masih kita cukup maklumi lah gitu ya. Mungkin next gen bisa ditambahin sesuatu di bagian tengah sini. Oke, lanjut ngomongin bagasi dari si Suzuki SX4 S-Cross. Dan di sini yang gue suka, dia keyless entry sistemnya tuh nggak hanya di pintu depan doang, tapi sampai bagasi sini pun ada tombolnya ya. Jadi cukup mudah, aksesnya tinggal kalian pencet aja, dia ngedetect dan langsung buka sendiri. Bicara soal ruangan, memang ini nggak gede-gede amat, jadi dibanding rivalnya bukan yang terbesar, karena kan memang bodinya sendiri memang sedikit lebih kecil dibanding rivalnya, tapi dia cukup dalam. Kalau kalian pengen masukin koper medium gitu 2 di sini masih masuk, koper large 1 ditidurin pun masih masuk. Jadi udah cukup oke banget dibanding SX4 yang lama gitu ya. Termasuk
Ada open storage di kanan dan kirinya, ada yang ada hal menarik, ntar kita bahas kenapa. Dan ini pun false floor, bisa kalian buka, ada strap di sini yang ada locking mechanismnya. Jadi kalian tinggal dorong ke dikit, nah otomatis dia akan ngunci di bagian sini. Jadi kalian bisa ngerjain hal-hal di bawah sini tanpa terganggu oleh false floor yang sangat besar ini gitu. Di bawah sini ada spare tire, ukurannya masih full size, walaupun memang di bawah sini dia peleknya stainless, tapi bannya bisa ditukar, jadi menurut kita udah oke banget. Termasuk tarik barang dari sini, dia nggak ada load lip sama sekali gitu, jadi kalian tinggal tarik belakang aja. Lagi-lagi praktis, barang nggak perlu kalian angkat. Fitur di belakang sini ada lampu yang bisa kalian matiin, termasuk ada 12 volt socket buat kalian kayak nyolok vacuum cleaner dan lain-lain di situ sini bisa. Dan juga tonneau cover ini tuh gede banget ya, saking gedenya dia tuh ngelipet, ada kayak dua part gitu, satu yang naik dan satu yang lurus gitu ya. Jadi benar-benar melindungi belanjaan kalian banget. Walaupun drawbacks-nya adalah kalau kalian pengen turunin jok baris kedua, itu jadi agak susah kalau dari sini, harus dari depan. Dia formatnya 60/40, tinggal dari sini aja diturunin kayak gini. Dan kalau kalian udah turun, ini otomatis akan jadi full flat, jadi nggak ada hump sama sekali. Kalian bisa dorong langsung item ke baris kedua sini untuk memperbesar luggage capacity mobilnya gitu ya. Jadi secara overall, bagasi si S-Cross ini, walaupun dia bukan yang terbesar di kelasnya, tapi dia udah improvement jauh banget dibanding SX4 yang generasi pertama gitu ya. Jadi, ini udah oke banget. Walaupun ia menjadi yang paling terjangkau dan salah satu yang paling worth to buy di kelasnya, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Suzuki SX4 S-Cross. Taillights ini walaupun udah diupdate pas mereka facelift sekarang jadi LED dots kayak begini, tapi menurut gue mereka tuh masih kurang niat gitu. Kenapa? Karena taillights-nya S-Cross dia kan melebar sampai ke tengah sini gitu kan. Sedangkan yang nyala itu cuman C-shape di bagian luarnya gitu. Di sini ada ruangan kosong, sini ada ruangan kosong. Lebih cakep lagi kalau ini taillights itu LED bar dan dia muter ke bagian tengah sini. Mungkin bisa ngambil inspirasi dari Vitara Brezza yang kayak gini gitu. Kan jauh lebih cakep gitu kan. Ini kalau malam tuh kesannya kayak di bagian tengah sini tuh ada yang putus gitu. Kalau ngomongin soal desain itu memang pure soal selera ya, tapi entah kenapa walaupun yang versi pre-facelift itu lebih simple, lebih minimalis dan kata orang lebih bland, gue personally justru lebih suka. Kenapa? Karena itu menurut gue tuh kayak lebih original, itu kayak Kizashi gitu. Yang ini walaupun dia lebih gahar kayak muka Bane dan lain-lain, tapi menurut gue kayak agak jiplak sana sini. Grill ini jelas lah ya, ini grill BMW yang disambung gitu kan. Kalau ini dipisah tengahnya, terus badge Suzuki dihilangin, pindahin ke atas, itu jadi BMW S-Cross ya. Dan lampu ini, desainnya DRL-nya kayak gini-gini gitu. Ini tuh Mercedes banget. Jadi, grill BMW, headlights Mercedes, why is it here? Ada satu hal yang annoying di bagian mute dari si audio Suzuki SX4 S-Cross ini. Kalau gue gedein, terus gue mute, dia nggak bener-bener hilang 100%. Jadi dia cuman kayak ngecilin kecil banget, mungkin jadi volume 1. Masih kedengeran ya audionya. Gue unmute, gue mute, tetap masih ada suaranya gitu. Kenapa nggak kalau gue mute bener-bener hilang total? Jadi kalau kalian pengen hilang total itu harus volume 0. Terus gunanya tombol mute ini tuh apa dong? Jadi ini bukan tombol mute, ini tombol minimize volume. Namun tenang, karena HRV dan kawan-kawan harus sungkeman sama Pioneer crossover yang punya banyak hal menarik ini. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Suzuki SX4 S-Cross. Open storage di bagian bagasi ini itu ada yang cukup interesting. Kenapa? Karena ini tuh dia walaupun hanya plastik kayak gini aja, itu ada locking mechanismnya. Di sini itu bisa kalian buka. Gini ya. Jadi kayak nggak hanya sekedar ditempel, tapi ada ini over engineering menurut gue sih. Ini kayak agak terlalu niat gitu mereka engineeringnya gitu. Dan ini bisa di kanan dan di kiri juga gitu ya. Jadi cukup menarik gitu untuk hanya sebuah partisi dengan mekanisme kayak begini. Sensor dari si SX4 S-Cross ini cukup menarik karena kalian bisa setting di bagian MID ini. Kalau kita lihat setting mode, ini kita bisa scroll ke bawah, kita cari dulu set sensors, dan ini ada pilihannya normal mode atau trailer mode. Iya, kayak yang gue bilang kan ini kan mobil dijual juga di Eropa gitu kan. Jadi ada trailer mode. Nggak kepake di Indonesia tapi ada dan bisa berfungsi. Menarik sekali. Di interior Suzuki SX4 S-Cross ini memang dia nggak ada ambient light yang gimana-gimana. Tapi uniknya dia tuh ada footlight. Iya, di bagian sini ya. Nih, tuh ya kan, kelihatan kan? Dan ini pun ada di bagian driver maupun di bagian
passenger juga. Kelihatan ya. Dan ini bisa kalian setting loh. Di sini tuh ada settingannya, footlights, dan itu bisa dimatiin, bisa dinyalain pas pintu kebuka dan tutup, dan juga bisa dinyalain ngikut ke lampu senja. Jadi keren, hal sekecil dari footlight di dalam sini bisa kalian setting. Nice. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression mengenai si Suzuki SX4 S-Cross tahun 2021. Sejauh ini, menurut gue tuh mobil-mobil crossover atau small SUV yang lain itu kudu sungkeman sama the OG crossover. Iya, di Indonesia SX4 merupakan the first atau yang pertama untuk menawarkan kelas SUV kecil seperti ini gitu ya. Baru diikuti oleh Juke, kemudian HR-V dan lain-lain, baru deh HR-V mimpin pasar sekarang gitu kan. Tapi sampai sekarang saat ini pun si SX4 S-Cross ini masih menawarkan value for money yang sangat luar biasa karena harganya salah satu yang paling terjangkau dengan fitur yang lengkap juga di kelasnya. Jadi sebenarnya tuh win-win gitu kan. Dan juga kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Wisnu dan Mas Riki dari Suzuki MT Haryono yang udah izin kita untuk ngulas si Suzuki SX4 S-Cross ini di Lakna Soto Jangki. Kayak yang tadi udah bilang juga, jadi si SX4 S-Cross ini itu banyak unit yang masih ada tahun 2020 seperti yang satu ini gitu ya. Dan juga diskonnya cukup luar biasa hingga 60 juta rupiah. Keren banget kan? Kalian bisa menembus S-Cross baru seperti ini itu dengan OTR kurang lebih 240-an juta rupiah. Itu jauh lebih murah dibandingkan hatchback bahkan seperti Yaris, Jazz, bahkan sama Baleno. Ini pun harganya masih lumayan bersaing gitu. Jadi keren banget sebenarnya. It's quite a deal gitu ya. Kalau kalian pengen tertarik tanya-tanya diskon, tanya promo, dan tentunya kalau pengen SPK test drive dan lain-lain, kalian bisa kontak Mas Riki yang Instagram sebelah sini ataupun kontak CP-nya di bagian bawah sini kayak gitu. Promonya pun keren banget dan diskonnya memang luar biasa gede gitu ya bagi kalian yang nyari Suzuki terbaru. Kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya kita juga pengen kasih special thank you ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki? Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna_J sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil kita review, fun fact otomotif, dan tentunya jokes daily yang tentunya bikin kalian terhibur dan bisa bikin senyum juga. Ya, kurang lebih sekian aja untuk si Suzuki SX4 S-Cross, the original, the first crossover in Indonesia. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.